Uangnya jatuh, kamu mundur sedikit. Menang lotre. Kamu mundur sedikit, uangnya jatuh. Masih acting? Aktingmu terlalu berlebihan. Bos kalian juga tidak melatih dengan baik. Langsung suruh kalian kerja. Bos. Apa maksudnya? Aku kasih tahu, mobilku ada dashcam. Mau nipu orang. Salah sasaran. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang nipu? Aku cuma mau kamu geser mobilmu. Uangku jatuh di bawah mobilmu. Sebesar apa uangmu sampai jatuh di bawah mobilku? Sekeping. Kamu dikirim monyet untuk bikin ketawa? Aku tidak ada waktu untuk bercanda. Tolong geser mobilmu. Lumayan menarik. Terus acting, aku temani kamu di sini hari ini. Ayo main peran lawan, aku lihat kamu punya trik baru apa. Kakak, main bola yuk, bareng-bareng. Aku tidak main, ada urusan lain. Kalian main saja. Jangan bilang tidak diingatkan. Mobil ini mahal, kalau lecet kamu tidak bisa ganti. Aku mengerti. Kalau mau buat kesan ketemu tidak sengaja. Benar-benar tidak bisa pakai cara aneh begini. Aku bisa bilang dengan pasti, kamu bukan tipeku. Berhenti acting, boleh? Aktingmu payah. Bukannya cuma mau uang? Pertunjukan kita selesai di sini, oke? Aku tidak mau uangmu, kamu geser mobilmu. Aku mau uangku sendiri. Kamu ini kurang pikiran ya? Uangmu berkacamata. Aku kasih 5.000 sudah baik banget. Jangan keterlaluan. Geser atau tidak? Mau mukul orang? Sini pukul. Pukul, 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 pukul. Halo, kakek. Kamu tidak latihan dasar di rumah. Lagi lari kemana? Aku ikut reuni teman sekolah. Tenang, aku segera pulang. Jaminan cucu kembali utuh tanpa cedera. Halo, Yiding. Kembalikan HP-ku. Jing Yiding. Yiding, kamu kenapa? Aku merasa HPMU. Seperti nabrak sesuatu, dan mobilmu. Kau kemalapan alarm? Kamu pasti berbuat onar lagi ya? Aku nggak berbuat onar, tadi aku cuma nari-nari. Terus HP-ku jatuh. Aku nggak apa-apa. Alarm tadi cuma efek suara doang. Jangan bohong. Aku nggak pikun. Katakan yang sebenarnya. Kakek, tenang aja rekam acaranya. Aku beneran nggak apa-apa. Aku sebentar lagi pulang. Nanti kalau aku pulang nggak ketemu kamu. Mulai hari ini kamu jangan harap bisa keluar rumah lagi. Alarm doang kok. Maaf, aku nggak sengaja.
Kamu sengaja. Sekarang gimana? Udah, diam. Aku yang ambilin aja. Ambil. Bisa nggak kamu tunggu sebentar? Adikku lagi nungguin aku. Mulai acting lagi ya. Kerja sama tim ya. Mau kabur ya? Kalau aku nggak diambil hari ini, kamu jangan harap bisa pergi. Hari ini, aku akan bagikan rahasia panjang umur, berdiri seperti tiang. Lebih dari 2000 tahun lalu, dalam kitab Huang di Neijing, sudah ada catatan tentang berdiri seperti tiang. Para suci di zaman kuno menguasai langit dan bumi, mengendalikan yin-yang, mengatur napas. Berdiri tegak memusatkan pikiran, otot-otot rileks, sehingga bisa berumur panjang. Ulangi. Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa mungkin aku kenapa-kenapa? Kamu pikir aku kayak kamu? Gak apa-apa. Kamu nggak apa-apa. Sadar dong. Gimana ini? Sadar dong. Berdiri seperti tiang tidak hanya melatih tubuh tapi juga jiwa. Baik, silakan berdiri dan ikuti latihan bersama. Semua berdiri dengan benar. Nenek pulang. Hari ini nonton acara Xiaobai lagi ya? Gak ikut latihan tarik napas. Mana ada suasana hati? Tante William gimana kabarnya? Tante belum sadar. Mungkin metode panggilan cintaku belum berhasil. Itu belum berhasil. Keluarga sedang dalam masalah besar. Kamu bilang ibumu juga tidak pulang untuk melihat. Ibu? But apa ibu pulang, nenek? Nenek benar-benar lucu. Nenek mau ibu pulang untuk merawat orang sakit? Lalu ayahmu, seorang pria dewasa, siang malam di rumah sakit. Merawat pasien wanita, itu bagaimana? Nenek, bisakah kita bicara dengan masuk akal? Bibi William jatuh seperti itu karena ada bau kita. Nenek jangan ikut-ikutan mencari kesalahan. Apa yang kamu katakan masuk akal? Tapi aku takut tetangga bergosip. Siapa yang bergosip? Aku tahu, Nenek. Pasti Bibi Hong lagi. Apalagi yang dia katakan padamu. Dia orang yang suka membuat keributan. Nenek jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Xiao. William. Kamu sadar. Manteng. Bagus sekali, kamu akhirnya sadar. Aku panggil dokter. Dokter. Kamu keluarga pasien? Bukan. Dokter, bagaimana keadaannya? Semua indikator menunjukkan normal. Mengapa dia pingsan? Kami masih perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kamu beritahu keluarganya untuk segera datang. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Tidak kenal? Bukankah kamu yang membawanya ke sini? Aku yang membawanya, tapi aku benar-benar tidak mengenalnya. Kalau begitu, kamu segera beritahu keluarganya. Sebelum keluarganya datang, kamu tidak boleh pergi. Handphone. Dari kondisi pasien saat ini, darah beku di otak sudah terkontrol dengan baik. Tapi tidak menutup kemungkinan terjadi pendarahan lagi. Pasien baru sadar, jangan sampai terlalu emosi. Mengerti? Hati-hati di jalan. Yang penting sudah sadar.
Apa ini? Kuah bening, tidak ada lemak sama sekali. Lagi pula, kamu mau aku makan rambut dulu? Atau makan mata dulu, atau rok kecil? Atau baju castle? Ratu Ki tidak hanya memperhatikan bentuk makanan, tapi juga memperhatikan kombinasi nutrisi. Berusaha mempertahankan rasa asli bahan. Pertama, tidak menyebabkan hilangnya nutrisi. Kedua, memudahkan penyerapan dan pencernaan. Tapi bagaimanapun juga, ini tetap mie instan. Kenapa kamu selalu merusak suasana? Bisa bikin mie instan seperti ini. Jangan bicara saat makan, jangan ganggu selera makan saya. Pergi. NAK, Ada APA? Apakah terpisah dari keluarga dan tidak bisa menemukan mereka? Tant, saya dan kakak saya datang ke Beijing untuk mencari ibu saya. Sekarang ibu saya tidak ketemu, kakak saya juga tidak tahu kemana. Nak, lihat cuaca panas ini. Pasti haus kan? Ayo, tante ada air, minum dulu. Terima kasih, Tante. Nak, kamu orang Shandong ya? Tante, bagaimana Tante tahu? Tante juga orang Shandong, kita sebangsa. Benarkah Tante? Tante juga dari Shandong? Iya, Tante sudah di Beijing lebih dari 10 tahun. Kalau begitu, Tante kenal tidak? Seseorang bernama Li Huilian. Li Huilian? ITU dia ibu saya. Saya dan kakak saya datang untuk mencarinya. Li Huilian. Benar-benar, saya bilang kok familiar, itu dia. Saya kenal. TAPI. Tapi Tante tidak punya kontaknya. Tapi saya punya teman sebangsa Shandong yang bekerja dengannya, dia pasti tahu di mana ibumu. Kalau begitu, Tante bisa bantu saya menghubunginya? Tidak masalah. Terima kasih, Tante. Menteng. Aku baru saja bermimpi. Mimpi tentang Xiu'er dan Xiao'er. Tidak tahu bagaimana kabar mereka. Bagaimana kalau begini? Sekarang juga saya hubungi mereka. Iya. Anaknya, laki-laki dan perempuan, sudah sampai di Beijing. Tidak menemukannya, kamu kan tahu di mana dia. Kalau begitu, saya bawa anaknya ke tempatmu. Kamu bawa anaknya untuk menemui ibunya. Oak. Lihat. Tante, bisa bawa saya menemui ibu saya? Tidak masalah, sekarang juga Tante bawa kamu menemui ibumu. Kakak saya belum kembali. Kalau dia kembali dan tidak melihat saya, pasti khawatir. Bagaimana? Begini, kita cari ibumu dulu. Nanti kita jemput kakakmu juga tidak apa-apa. Baiklah. Bibi bantu bawa tasmu ya. Cepat pergi, ayo pergi. Halo, apakah ini Direktur Hao? Iya, saya. Halo, saya Jin Mantang. Saya bosnya Hu Ilian. Bos. Oh, Bos Jin. Saya dengar tentang Anda dari Hu Ilian. Begini ceritanya. Beberapa hari ini, Hu Ilian akan menemani nenek kami berlibur. Tempat liburan ini di pegunungan, sinyal ponselnya sangat buruk. Saya khawatir kalau anak ini mencari ibunya tapi tidak ketemu, dia bisa panik. Jadi saya ingin memberitahu Anda, tolong sampaikan ke dia. Bos Jin, Hu Ilian sudah tahu. Apakah dia tahu kabar kakeknya meninggal? Kakek Xiu'er sudah meninggal. Halo. Sinyal buruk, saya tidak bisa dengar. Halo, sinyal saya buruk, tunggu sebentar ya, saya cari tempat lain. Saya mau angkat telepon dulu. Sekarang sudah jelas? Sudah dengar, silakan bicara. Ini sudah terjadi minggu lalu. Karena hal ini, Xiao'er dan Xiao'er pergi ke Beijing mencari Hu Ilian. Sudah sampai Beijing. Selain itu, saya juga ingin berpesan. Xiao'er dan Xiao'er ini pertama kali pergi jauh, kalau Anda bertemu mereka, tolong suruh mereka menelepon saya. Anda berikan nomor telepon saya ini kepada dua anak itu. Suruh mereka telepon saya saat sampai Beijing. Nanti saya akan menjemput mereka, ok? Sebentar lagi saya kadet. Kalau Xiu'er dan Xiao'er menelepon, saya akan beritahu nomor Anda, baiklah.
Kamu lihat, Huilian ini benar-benar. Keluarga ada masalah besar. Dia malah pergi liburan, kamu lihat. Kenapa kamu buru-buru? Kamu tahu apa yang terjadi di detik berikutnya? Tidak bisa, ayah. Malam ini juga saya harus ke Beijing. Aku harus mencari mereka berdua. Beijing begitu besar, mau kemana kamu mencari? Aku akan mencari di seluruh Beijing. Aku harus menemukan mereka berdua. Kamu pikir Beijing kecil seperti desa kita? Benar, lari satu putaran nggak sampai sejam. Jangan buru-buru. Sekarang belum bisa hubungi Bibi. Kita tunggu dulu kabarnya. Kalau mereka ketemu orang jahat gimana? Ayah, nggak bisa nunggu. Kamu buru-buru apa? Siwer itu cewek tangguh. Nggak bakal ada masalah, santai aja. Sekuat apapun dia tetap cewek. Kalau aku ikut kan bisa bantu? Iya kan, ayah? Buru-buru apa sih? Sekarang naik roket pun nggak bakal keburu. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diakses, silakan coba lagi nanti. Anak ini semakin keterlaluan. Gawat, gimana ini? Boss. APA? Bibi Huilian sadar? Bagus sekali. Lihat kan, orang baik dapat balasan baik. Bibi Huilian pasti nggak apa-apa. Ya ampun. Sekarang ada dua masalah. Pertama, ayah mertua bibimu meninggal. Lalu ada dua anaknya yang ke Beijing. Apa mereka udah tahu soal Bibi? Belum, bibimu baru aja sadar. Aku khawatir dia terlalu emosi jadi belum bilang. Cepat perbaiki telepon bibimu itu. Aku takut nanti anak-anaknya hubungi ibunya. Nggak ketemukan khawatir, dengar nggak? Oke, santai aja. Bibimu sadar, gimana? Bibi udah sadar. Tapi ayahku bilang ada dua masalah. Pertama, ayah mertua Bibi Huilian meninggal. Kedua, dua anak Bibi Huilian datang ke Beijing nyari Bibi Huilian. Kamu mau apa? Aku mau nyari orang. Mau nyari kemana? Dua anak Bibi Huilian. Kan udah ke Beijing? Pasti dia bakal telepon Bibi Huilian. Ayo kita cari dulu. HP Bibi itu, cepat-cepat. Nenek cepat. Bagaimana? Tenang saja, semuanya sudah diatur. Barusan aku salah dengar, kukira semuanya baik-baik saja. Kalau dalam 2 hari ini Siwer menelepon ke rumah, bilang saja padanya untuk datang beberapa hari lagi. Jangan terburu-buru. Pasti. Tenang saja. Bauer? Bagaimana kabar Bauer? Bauer baik-baik saja. Kalau bukan karena kamu, yang terbaring di tempat tidur rumah sakit itu pasti dia. Asal Bauer baik-baik saja. Kalau nenek kita gimana? Masih sehat walafiat. Bagus. Lihat kamu, baru bangun sudah mikirin orang lain. Istirahat yang cukup. Anggap saja ini liburan, ubah hal buruk jadi baik. Tinggal beberapa hari lagi sampai benar-benar sembuh, baru kita pulang. Tinggal beberapa hari lagi. Mahal kan biaya rumah sakit perharinya? Uang bukan masalah. Itu bukan urusanmu. Dokter kan baru bilang, tugasmu sekarang adalah istirahat total. Tidur yang banyak. Kalau tidak bisa tidur, pejamkan mata saja. Pejamkan mata, benar. Aku ambilkan air dulu ya.
Ayah. Begitu teleponmu masuk, bikin aku kehilangan banyak kejutan. Yang penting teleponnya tersambung. Pastikan telepon ini tetap aktif ya. Setelah mereka menghubungi, tenangkan mereka. Mengerti, mengerti. Tapi ayah juga harus tenang. Bibi baru saja sadar. Tidak bisa menerima kejutan apapun. Jangan sampai bibinya tahu. Setelah menemukan mereka, bawa mereka pulang dulu. Sudah, tidak usah bicara lagi. HP kau hampir habis baterainya. Oke, dadah. Kita tidak bisa hanya menunggu seperti ini. Benar, kita harus bertindak. Sekarang cepat buat pengumuman pencarian orang. Unggah ke internet. Membuat pengumuman pencarian orang itu mudah. Tapi kamu tahu wajah mereka? Mana aku tahu? Hanya Bibi yang tahu. Bibi. Pasti ada fotonya di sini. Ya, cari saja. Keluarga Lihu Alien. Nanti kita lakukan CT scan otak. Pergi bayar biayanya. Sekarang ini. Ya. Baik. Pantesan dibungkus rapat-rapat, kalau nenek tahu habislah. Ini foto lama banget. Ini. Jepit ini. Yuana, nenek datang. Cepat. Kenapa kamu masih pegang ini? Ya ampun. Bukan aku. Cepat pergi. Tahu di sini bisa kan? Bisa, cepat. Tante, kita mau kemana? Anak ini, tentu saja cari ibumu. Ayo pergi. Bisa nggak minta orang itu telepon ibuku dulu? Suruh dia cari aku di tempat yang dulu. Kalau nggak, bosku nggak bisa nemuin aku. Pasti dia bunuh aku. Nggak akan, kita cari ibumu dulu. Nanti balik lagi cari bosmu juga bisa. Ayo. Jengkel. Mending dia telepon ibuku dulu. Xiao Er. Anak ini lari kemana sih? Oke, kirim lokasinya. Aku langsung ke sana. Oke. Aku harus kasih kabar baik ini ke bos secepatnya. Bos, aku ada kabar tentang dua anak tante. Aku langsung cari mereka. Halo, bisa dengar aku nggak? UNR, kamu bilang apa? Tante, bangun, kamu bilang siapa tadi? Shower ke Beijing. Mereka ke Beijing? Aku mau cari mereka sekarang, Tante jangan khawatir. Mereka sekarang di mana? Tante jangan panik. Aku sebentar lagi nemuin mereka. Oke, gitu dulu ya Tante. Dadah Yuaner. Diam-diam datang aja. Kamu ngapain sih? Mau ngapain? Barusan Yuaner nelpon. Bilang Xiao Er dan Xiao Er ke Beijing. Kenapa nggak bilang ke aku? Aku takut kamu terlalu excited sampai perdarahan lagi. Jadi aku nggak bilang. Ya harusnya bilang dong. Mereka berdua sekarang di mana? Tenang, UNR sudah menghubungi mereka.
sedang dalam perjalanan menjemput mereka. Aku tetap pergi. Jangan pergi. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Tenang. Selama aku ada, dua anak ini tidak akan hilang. Dengar tidak? Ya, aku sudah sampai. Kalian di mana? Biaya informasi. Kalian pikir aku anak kecil yang mudah ditipu? Pergi sana. Xiao Er. Xiao Er. Xiao Er, kamu pergi kemana? Xiao Er. Kamu sedang mencari seseorang? Iya, apakah kamu melihat anak laki-laki tingginya segini? Coba lihat, apakah ini orang di foto? Iya, ini dia. Kok kamu punya foto kami? Apa ibumu namanya Li Huilian? Iya, kamu kenal ibuku? Bibi Huilian bekerja di rumah kami. Aku Jin Bao. Apa ibuku yang menyuruh kamu mencari kami? Iya. Bibi Huilian menyuruhku menjemput kalian. Kok cuma kamu sendiri? Aku menghilangkan adikku. Menghilang. Aku tadi pergi telepon, di jalan ketemu orang jahat. Pas balik, adikku sudah tidak ada. Ini salahku, gimana ini? Tidak, gak apa-apa, tenang. Jangan nangis dulu. Beijing aman kok, pasti tidak apa-apa. Tenang saja, aku telepon Jinyuan dulu. Bibi, kok ibuku belum datang juga? Sebentar lagi datang. Aku tunggu di tempat biasa saja deh. Nanti kakakku cari aku tidak ketemu, dia khawatir. Jangan pergi. Tidak boleh pergi. Anak ini berhenti. Kok lama sekali? Macet. Kamu anak Li Huilian ya? Ibumu ada urusan, tidak bisa datang. Aku yang menjemputmu, ayo pergi. Tidak, aku harus tunggu ibuku. Lepasin aku. Ayo pergi, lepasin aku. Ayo, sudah lama menunggu. Lepasin aku, ayo pergi. Lepasin aku. APA? Sudah ketemu anak sulung Bibi. Bagus sekali. Kamu anak nakal. Lepasin aku. Kamu tidak sekolah dengan baik, mencuri uang, dan bermain game. Anggap saja kita tidak punya anak. Aku di sini, itu saja. Lepaskan. Bukan, Lepaskan aku. bukan, kamu berhenti. Jinyuan. Ada apa? Aku juga tidak tahu. Ayo lihat. Baik, pergi. APA? Aku menipu orang? Aku juga tidak melihat ponselmu jatuh ke tanah. Halo naminku, lalu apa? Bagaimana bisa kamu tidak melihat itu anakmu yang menjatuhkan ponselku ke tanah? Apa kamu ingin mengelak? Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Minggir. Aku tidak akan minggir. Kembalikan sikit. Tono. Cepat tolong aku. Tono. Berikan kunciku, cepat. Aku tidak akan memberikannya. Aku bilang ya, hari ini jika kamu tidak memanggil anakmu untuk berhadapan, aku tidak akan berhenti sampai selesai. Berikan. Beri atau tidak? Kansai. Berikan kunciku. Tidak. Berikan kunciku. Aku tidak akan memberikannya. Beri atau tidak? Tidak, jangan tarik aku. Jangan paksa aku. Lepaskan. Berikan kunciku. Aku tidak akan memberikannya. Apa yang kalian lakukan? Kalian berani menindas orang seperti ini? Maaf. Kamu baik-baik saja. Dokter, Kamu sudah bangun? kenapa aku di sini? Seorang gadis membawamu ke sini. Gadis? Siapa? Dia di mana? Pergi. Uangnya jatuh, kamu mundur sedikit. Saya jamin cucu Anda akan kembali dengan selamat. Rusak. Pasti itu wanita penipu itu.
Kamu, Kalian berdua kenal? Bukankah kamu itu? kebetulan banget ya. Ini yang disebut, bukan keluarga takkan masuk satu rumah. Kamu Jin Yuan ya? Ibuku sering menyebutmu. Cepat bilang terima kasih ke kakak. Terima kasih. Siap membantu. Kesadaran dasar setiap warga Beijing. Ibuku mana ya? Kenapa teleponnya tidak bisa dihubungi? Mungkin sinyal HP tante tidak ada. Jangan berdiri di sini, mari pulang dan bicara di rumah. Kalian masih punya barang? Ayo pulang dan bicara di rumah. Kalian harus menyerah. Kalian ikut saya ke kantor untuk membuat laporan. Kami juga perlu ikut. Ya, silakan. Ayo kita pergi. Kendaraan Anda ditahan karena pelanggaran parkir. Untuk pengambilan, hubungi. Bagus sekali. Belum diangkat juga? Kamu pikir dua anak ini asing di sini? Apakah mereka bisa tersesat? Tidak mungkin. Mungkin Yuan R dan yang lain buru-buru mencari mereka. Tidak ketemu, tidak apa-apa. Yuan R pinter. Pasti bisa menemukan mereka berdua. Tidak apa-apa, Ya, kita cari Ibu Yu. ayo pergi. Tunggu, aku telepon dulu. Bajunya kotor semua. Datang. Yuan R. Bos, dua anak tante itu sudah saya temukan. Tugas yang Anda berikan sudah selesai dengan sukses. Menunggu instruksi selanjutnya. Kitimio. Temukan dengan baik, cari saja. Menteng. Kasih aku. Ini. Hello. Tent. Ini ibuku. Biar aku bicara dengannya. Bu, aku Xiao. Aku dan kakak datang cari kamu. NAK, kenapa kalian tiba-tiba ke Beijing? Bu, Kasih teleponnya. Halo Bu, aku Siu El. Kamu di mana? Sure, aku. Dua hari ini lagi urusan di luar. Oh jadi ya, sure. Kalian ikut Yuaner pulang dulu, tunggu di rumah. Aku pulang beberapa hari lagi, habis urusan langsung balik. Bu, kamu nggak di Beijing? Itu. Siu singkat aja. HP kau mau habis baterainya. Kok suara ibuku kayak lemas gitu? Mungkin tante kangen banget sama kalian berdua. Iya, benar. Ayo, jangan ngobrol di sini, pulang dulu, yuk. Cepetan. Ayo, jalan. Ayo. Ditutup ya. Syukurlah ketemu. Kan ku bilang, ada Yuan R nggak mungkin nyasar. Tadi omonganku ke Siuer percaya nggak ya? Lumayan natural. Nggak masalah. Dasar dua anak ini. Diam-diam ke Beijing. Jangan-jangan ada apa-apa di kampung. Lah, kamu ini suka hayalan. Jangan mikir yang enggak-enggak. Waktunya makan, aku ambilkan nasi dulu. Aku nggak lapar, kamu aja yang makan, jangan ambilkan untukku. Aku nggak bisa makan, nggak mau. Nggak lapar juga harus makan. Aku beneran nggak bisa makan. Akhirnya sampai rumah. Udah bangun. Cepat turun, jangan digendong bau terus. Cepetan turun. Ih,
Nenek, Ini kayaknya motif bunga plum. wah, matanya jeli banget. Kalau ini logo toko Kipao keluarga Mei. Barang ini juga udah lama. Ayahku, demi nenek, merenovasinya lagi. Jadi seperti yang kalian lihat sekarang. Cantik kan? Cantik banget. Malam lihat lebih cantik. Lampu-lampu kecilnya nyala semua. Kelap-kelip, ting-ting-ting. Xiao Er turun tidak sopan. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Kenapa aku mencium bau gas? Sial, sial, sial. Nenek. Nenek. Kamu teriak apa? Aku belum selesai dandan. Kamu, aku dandan cantik nggak? Cantik apa sih? Di panci masih masak bubur. Kamu nggak lihat apa? Buburnya meluap dan mematikan api. Gasnya bocor. Kapan aku masak bubur? Aku kenal dia. Kapan aku masak bubur? Kenal dari mana? Tadi di alun-alun tempat kita cari ibu. Kamu nggak masak bubur? Beneran nggak masak bubur? Nenek nggak masak bubur? Oh iya. Dua anak bebek Hawaiian datang. Halo nenek, aku Xiao Er, dia Xiao Er. Xiao Er, sapa nenek. Kamu kan anak nakal yang bikin ribut di alun-alun tadi. Kamu kan yang pakai gaun bunga besar. Nenek yang menari tadi. Nenek? Aku tua banget ya? Nggak tua, sama sekali nggak tua. Dia manis banget, anak baik. Kamu anak seorang keluarga Hawaiian. Halo nenek, Aku dengar kamu diterima di Universitas Beijing. Anak sulung kami juara ujian nasional di kabupaten kami. Benarkah? Jin Dabao, cepat sapa juara ujian nasional. Dapat berkah dari Universitas Beijing. Jin Bao, aku dengar dari ibuku kamu juga daftar Universitas Beijing. Jangan dibahas. Jin Dabao kami gagal masuk. Kamu nggak keterima? Aku juga cuma keberuntungan. Aku juga nggak tahu gimana bisa keterima. Jangan berdiri saja, hari ini aku memutuskan masak sendiri. Sajikan kalian makanan lezat dan bergizi. Nak, kamu seharian belum makan, coba makan sedikit. Ayah, Xiao Er dan Xiao Er ini. Ke Beijing kok nggak telepon? Ketemu belum? Kalau belum ketemu, pasti sudah telepon. Jangan khawatir, ini timun kesukaanmu. Masa aku nggak khawatir? Mereka kan baru di sini. Kalau sampai terjadi apa-apa gimana? Kamu di sini panik-panik sendiri. Mereka bahkan tidak punya nomor telepon, itu bukti di hati mereka. Sama sekali tidak ada kamu, anakku yang bodoh. Waktu kecil dulu omongan orang tua. Jangan-jangan kamu anggap serius? Ibu bicara apa sih? Siapa sekarang yang masih anggap serius tunangan masa kecil? Ibu pikir ibu tidak tahu? Dari kecil sampai besar, matamu hanya ada Xiao Er seorang. Ibu kasih tahu ya. Xiao Er sekarang sudah diterima di Universitas Beijing. Setelah lulus, apa dia akan kembali ke desa miskin kita ini? Kalau cari istri, harus cari yang bisa tinggal di rumah dan mengurus keluarga. Nah, pedagang manusia sekarang terlalu berani. Kalau kalian tangkap pedagang manusia, itu sudah pasti. Cuma kalian berapa orang? Bukan soal jumlah tapi kualitas, nenek, IQ saya. Ditambah keahlian si pendekar wanita ini, kombinasi sempurna kakak beradik. Xiao Er, setelah makan dan istirahat sebentar, bisa tidak kamu ajari saya beberapa jurus keahlianmu itu? Saya cuma bisa 3 jurus itu saja. Cuma 3 jurus itu? Ini pasti diajarkan oleh Sang Fei. Gurumu yang mengajarkannya? Diajarkan oleh Kak Danong. Kak Danong. Kak Danong itu siapa lagi? Itu calon kakak ipar saya. Makan saja tidak bisa bikin mulutku diam ya. Kakak ipar. Xiao Er, ceritakan pada saya. Kakak iparmu ini kerja apa sih? Kakak iparku orangnya sangat baik. Kalau wajahnya gimana? Pinter dan tampan.
Jangan dengar omongan Sioel. Aku dan Danong cuma teman biasa. Teman biasa. Bikin ngakak. Ngapain cengengesan, anak perempuan? Tertawanya tidak sopan sama sekali. Captain Zhang, saya Ding Xiaobai. Iya, benar saya, cucu saya hilang. Maaf, dia sudah kembali, saya temukan. Baik. Kamu berhenti. Kemari. Ketua. Kamu masih ingat saya kakekmu? Kamu matikan semua ponsel, sudah jam berapa ini? Kamu selalu menganggap perkataanku sebagai angin lalu ya? Hari ini aku benar-benar akan membuat pantatmu mekar, kamu berlutut. Kakek, jangan marah dong. Aku bukan tidak ingin pulang lebih awal. Aku bertemu penipu. Penipu? Ayo masuk. Nah, ini kamar Tante Huilian. Lumayan kan? Kalian tahu, satu kamar seperti ini kalau disewakan. Paling tidak 2.000 sebulan. 2000? Aneh banget ya? Sial-sial, kok aku bisa lupa dia ya? Kamu dapat ini dari mana sih? Jinyuan, aku harus ke rumah sakit. APA? Ke rumah sakit? Kamu mau ngapain ke rumah sakit? Begini ceritanya. Lihat, tanganku sampai terluka. Kenapa penipu itu memilihmu? Bukannya karena kamu selalu pamer di mana-mana? Mereka sudah mengincarmu lama, menipu uang dan mobil. Itu masih murah, kalau sampai diculik, itu baru sialmu. Ketua, aku sudah begini, masa kamu gak kasihan sedikit? Kamu gak takut Bao Cuntang nanti gak ada penerusnya? Jangan bahas itu, ayahmu itu nggak bisa diandalkan. Warisan pengobatan unik ini, hampir hilang di tangan generasi kalian. Ketua, ini zaman apa lagi? Kamu gak bisa berpikir lebih maju? Kamu harus membuka diri ke masyarakat. Membuka pintu Bao Cuntang lebar-lebar. Menerima banyak murid, pertama bisa mewariskan pengobatan hebat leluhur kita. Kedua bisa membantu lebih banyak pasien terbebas dari penyakit. Ini kan dua keuntungan sekaligus, kenapa nggak dilakukan? Kamu malah memaksaku melakukan hal yang gak aku kuasai. Apa yang kamu kuasai? Aku jago sepak bola, basket, bulu tangkis, tenis meja, biliar. Selain bola, APA lagi yang kamu kuasai. Lebih banyak lagi, street dance, skateboard, rap, drum, renang, fitness. Stop! Kamu ini selain makan minum dan bersenang-senang, apa kamu punya tujuan hidup yang benar nggak sih? Aku jago sepak bola, basket, bulu tangkis, tenis meja, biliar. Stop! Kamu ini selain makan minum dan bersenang-senang, apa kamu punya tujuan hidup yang benar nggak sih? Tujuan hidupku adalah berkeliling dunia. Aku ingin menjadi anak manja yang bahagia dan tanpa beban. Jadi orang bodoh itu paling bahagia. Siapa yang menyuruhmu bangun? Jongkok. Mulai hari ini, jangan keluar dari halaman ini setengah langkah pun. Kapan kamu menemukan tujuan hidupmu? Baru kubiarkan kamu keluar. Anda menghukum saya penjara seumur hidup ya? Kamu mau kebebasan? Itu gampang. Sekarang juga aku bisa telepon ayahmu untuk menjemputmu kembali ke Amerika. Di sana kamu pasti benar-benar bebas. Siuer, aku sekarang penasaran banget. Pemilik barang-barang itu kira-kira seperti apa ya? Kelihatannya umurnya seumuran kita. Astaga, pakai HP semahal itu. Mobilnya juga keren banget. Mungkin dia kaya, ganteng, dan sukses. Cepetan pergi, cepetan. Kalau lihat sifat kakeknya, nggak mungkin ngasih dua anak kecil pergi ke Beijing sendiri.
Li Huilian, iya, waktunya minum obat. Suster, ada urusan mendesak di rumah, bawa telepon nggak? Boleh pinjam teleponnya? Boleh, silakan. Terima kasih. Halo, siapa ini? Huilian? Huilian. Akhirnya kamu menelepon. Siuer dan Xiaoer sudah ketemu kamu belum? Sudah, mereka sudah menemukanku. Aku lega sekali. Danong di rumahku. Sudah menyiapkan semua barangnya, dia mau berangkat besok pagi. Ke Beijing mencari Siuer. Aku menelepon untuk bertanya. Sebenarnya ada apa sih? Dua anak ini diam-diam. Lari ke Beijing. Apa kabur sembunyi-sembunyi? Kakeknya tahu nggak? Huilian, masalah sebesar ini. Dua anak ini nggak kasih tahu kamu? Masalah APA? Kepala sekolah sudah meninggal. Pyukin, Pa Xiaoer. Dapat surat penerimaan dari Universitas Beijing, tiba-tiba kena serangan jantung. Kami buru-buru bawa ke rumah sakit, tapi sudah terlambat. Teleponmu terus nggak bisa dihubungi. Jadi dua anak ini pergi ke Beijing mencari kamu. Li Huilian, cepat pergi. Katanya dia sudah keluar dari rumah sakit. Ayo pulang, cepat. Tapi barangku ini gimana? Kan kamu punya HP-nya, nanti cari charger. Tinggal colok aja. Ayo pergi. Tidak, aku masih harus bertanya. Kamu mau tanya apa? Aku mau tanya sesuatu padamu. Yuener, Pemilik toko. Aku sekarang bersama Siuer dari keluarga bibiku. Sedang di rumah sakit. kalian datang ke rumah sakit? Aku bilang padamu, bibimu pingsan lagi. Pemilik toko. Kamu Xiaoer? Ya, aku Siuer. Kenapa ibuku di rumah sakit? Ibumu tidak sengaja jatuh dan pingsan, jadi... Kenapa sebelumnya tidak memberitahuku? Ini karena takut kalian khawatir, ingin menunggu ibumu keluar dari rumah sakit dulu. Paru memberitahu kalian. Apakah ibuku tahu tentang kakek? Baru saja tahu. Jadi dia pingsan lagi. Bagaimana dengan Dokter Lu? Area yang rusak di dalam tengkorak pasien menunjukkan tanda-tanda pendarahan kedua. Keadaannya sangat tidak optimis, saya sarankan segera operasi. Baik, lakukan operasi. Kalian siapkan biayanya. Biasa untuk 350.000. Apa? 350.000? Ini hanya biaya operasi. Belum termasuk biaya rehabilitasi setelahnya. Jika tidak dioperasi, bisa berisiko kehilangan nyawa kapan saja. Kalian harus siap mental. Dok, aku mohon, tolong selamatkan ibuku. Tolong selamatkan ibuku, aku mohon. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Kalian cepat berdiskusi. Paman, aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Aku mohon, tolong selamatkan ibuku, aku mohon. Jangan panik. Ada paman di sini, paman akan cari cara untuk dapatkan uangnya. Pemilik toko, 350.000 bukan jumlah kecil. Paman mau cari di mana? Dimanapun harus dicari, bahkan jika harus jual hati atau ginjal, harus dibayar. Untuk operasi bibimu kan? Paman, tenang, uang yang paman pinjamkan untuk ibuku. Aku pasti akan kembalikan, aku mohon, aku mohon. Siuer, jangan panik, paman akan cari cara. Jaga Siuer baik-baik. Paman pergi saja. Jiwan, aku harus bagaimana? Tenang, jangan panik, jangan menangis. Jangan panik, lepaskan tasnya dulu. Ayo duduk di sini sebentar. Duduk dulu, jangan panik. Pasti ada solusinya. Hong Jie, ini benar-benar uang untuk nyawa yang sedang menunggu. Mantang, aku sedang tidak bisa sekarang. Harap kamu mengerti. Baik, aku mengerti. Tidak APA, aku akan carry car lane. Terima kasih. Kakak, kenapa tidak bilang dari awal? Ini masalah besar.
Kemarin istriku baru saja meminjamkan uang itu kepada adik laki-lakinya untuk beli rumah nikah. Karena ini kami malah berantem. Pasangan muda bertengkar, pasti cepat baikan. Baiklah, tidak apa-apa. Aku akan cari cara lain. Ditutup dulu. Xiao Er, main dulu ya. Aku mau angkat telepon. Oh, APA. Tante pingsan lagi. Harus operasi. Kok bisa begini? Baik. Kenapa tante pingsan lagi? Bukannya tante kamu sudah sadar? Kenapa pingsan lagi? Tante tahu kabar orang tuanya meninggal. Kena shock, pembuluh darah otak berdarah lagi. Sekarang harus operasi. Operasi otak ini risikonya besar. Kalau terjadi sesuatu, gimana? Tante terluka karena aku. Di saat seperti ini, aku tidak mau lari dari tanggung jawab. Kecilkan suara. Tante kamu tidak mau memberitahu dua anak itu. Dia tidak mau merepotkan kita, mengerti? Jadi, jangan beritahu dua anak itu dulu. Aku tidak tega. Nenek tahu, nenek tahu. Tapi sekarang, yang penting obati dan selamatkan, operasi besar. Pasti butuh biaya operasi yang besar. Nenek masih punya tabungan, aku akan cari sekarang. Jangan panik, semua akan berlalu. Aku ingat terakhir kali kamu bilang, kamu bisa pinjam uang dari sana. Prosedurnya seperti apa? Tergantung berapa yang kamu pinjam, Jinga. Dongfeng, 350 ribu. Kalau kamu butuh, aku akan ajukan cicilan. Jadi 35.000 per bulan, 35.000 per bulan. Lunasi dalam setahun. Bunganya 70.000 yuan setahun loh. Wah, bunganya keterlaluan tinggi ini. Bro Jin, ban bunganya rendah, tapi mereka mau pinjamkan dulu. Kalau aku yang minjem, bisa langsung dapat duitnya? Soalnya jujur, ini duit buat nyawa, butuh banget sekarang. Mending aku yang pinjem atas namaku. Tapi Bro Jin, jujur ini jumlah gak kecil. Lu ada jaminan apa enggak? Biar ada jaminan, gitu. Aku bisa kasih mobilku buat jaminan. Gak usah deh Bro Jin, mobil lo itu harganya berapa sih? Tapi rumah tua lo yang bagus tuh. Gimana kalau sertifikat rumah itu lo jaminin ke aku? Bukan cuma 350.000. 3,5 juta pun aku berani pinjamin. Itu rumah punya nenek gue. Punya siapa gak penting, ini cuma prosedur perusahaan. Santai aja, jangan panik. Yuana, Bos, gini aja, aku pulang dulu sebentar. Ambil barang-barang buat tante. Kalau ada apa-apa langsung telepon aku. oke, tenang aja. Aku pergi dulu, Siwer. Jangan panic, shower. Mantan. Mantang, kamu pulang? Iya, baru balik. Mantang, pulangnya kapan? Baru aja. Gimana kabar Huilian? Kondisinya kurang baik, dokter bilang harus cepat dioperasi. Aku pulang buat ambil barang, harus buru-buru balik ke rumah sakit. Aku ada sedikit uang. Ambil aja buat biaya Huilian. Enggak. Ini kan uang pensiun Bapak? Kak boleh.
Kalian udah kerja di rumah kita bertahun-tahun. Lejepila janai lamatin de beo kan? Kita harus bantu. Ambil aja. Gak bisa, sama sekali gak boleh. Passwordnya tanggal lahir Wanyu. Sudah kubilang gak boleh dipakai. Aku bisa atur uangnya, Bapak tenang aja. Kalau butuh bantuan bilangnya. Apa anak-anak udah tahu ibunya terluka? Bilam, nanti aku kasih tahu pelan-pelan. Lebih baik jangan bilang dulu. Bagaimana kalau kedua anak ini tidak bisa menerima? Kalau mereka terus memaksa, gimana? Halo, Pak, dokter bilang harus segera operasi. Ayah cepat datang. Oke, aku segera sampai. Aku harus cepat kembali ke rumah sakit, oke? Kalau ada masalah, telepon aku. Hati-hati di jalan. Kalau butuh uang, bilang saja. Ini adalah kondisi yang mungkin terjadi selama dan setelah operasi. Pertama, risiko anestesi, henti napas dan jantung. Kedua, pendarahan hebat selama operasi, shock, bahkan kematian. Ketiga, koma berkepanjangan setelah operasi. Mungkin perlu dilakukan tracheostomi. Keempat, defisit fungsi otak sekitar setelah operasi menyebabkan beberapa hal. Misalnya, kelumpuhan atau kehilangan kemampuan bicara. Dan kondisi mental lainnya. ini senyu perlu kami sampaikan kepada kalian. Silakan baca dengan seksama. Jika tidak ada keberatan, silakan tanda tangan di sini. Dok, tolong selamatkan ibuku. Setiap operasi pasti ada risikonya. Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin. Cepat putuskan, jangan lewatkan waktu terbaik untuk operasi. Operasi, pasti operasi. Siapa keluarga langsung pasien? Aku anaknya. Baik, silakan lihat. Jika tidak ada keberatan, tanda tangan di sini. Siapa keluarga how heping? Silakan baca petunjuk operasi dengan teliti. Jika tidak ada keberatan, silakan tanda tangan di sini. Kakek, kakek, kakek. Kakek, kakek, kakek. Dok, kakekku baru saja meninggal. Aku dan adikku hanya punya ibu satu-satunya. Tolong selamatkan ibuku. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Sekarang penipu sudah begini caranya. Canggih juga. Bos, aku mau tanya. Apa? Jangan kena golden? Kamu pikir aku seperti kamu? Bos, kamu tidak sampai kehilangan harga diri kan? Kamu cari masalah ya? Aku salah, jangan pukul, jangan pukul. Jangan pukul. Rame sekali ya. Ketua, maaf mengganggu istirahat Anda di tengah malam. Aku pergi dulu ya, berhenti. Ketua, ada lagi yang perlu diperintahkan? Dari mana datang, kembali ke sana. Silakan. Lantai 2 ini, naik mudah turun susah. Tolong maafkan aku. Aku tahu salah, aku lewat pintu saja. Tunggu sebentar. Kamu tidak salah. Aku tahu. Kalian anak muda suka jalan yang tidak biasa. Silakan pulang. Saudara, hati-hati di jalan, jaga diri. Sampai jumpa.
Kalau dia tidak takut jatuh, bilang padanya. Setiap hari bisa lewat sini. Ibu. Ibu, aku mau pipis. Baiklah, pakai sepatu dulu, aku antar kamu. Cepat pakai sepatu. Dokter, Operasinya sukses. bagus sekali. Terima kasih dokter. Bibi, Ibu. Pelangkan suara, pasien baru selesai operasi, butuh ketenangan. Baik, tenang saja. Bagus sekali, sukses saja, sukses saja. Paman Jin. Siwer, cepat bangun, cepat bangun. Sikat, tadakol seperti ini. Paman Jin. Kalau bukan kamu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Terima kasih, terima kasih. Yang penting ibumu baik-baik saja. Operasi sukses saja sudah bagus. Ayo, cepat pergi lihat. Baik, Iya, bawa tasnya. Ketua. Bisa tidak Anda menghormati pasien? Kamu pura-pura sakit, tidak mempengaruhi latihan. Lagi pula aku sudah memberimu obat warisan keluarga Ding. Ayo, berdiri tegak. Kepala lurus, tubuh tegak, perhatikan pernapasan, lengan rileks. Jari-jari direntangkan. Fokus, atur napas, tutup mata, bernapas pelan, jaga dantian. Gerakan mengikuti napas, hembuskan secara alami. Melek. Kakek. Aku tidak mengerti. Bukannya hanya tusuk jarum dan kop. Kenapa harus latihan Qigong ini? Kamu ngerti apa sih? Qigong adalah bagian penting dari pengobatan tradisional Tiongkok. Yang penting adalah menguasai dan mempelajarinya. Latihan pikiran dan tubuh bersama, baru kamu bisa mengerti apa itu kesatuan bentuk dan jiwa. Apa itu keselasan antara manusia dan alam? Kesatuan bentuk dan jiwa. Keselarasan antara manusia dan alam. Setelah aku menguasai telapak tangan besi, aku akan naik kuda kurus dari barat. Membawa pedang dan mengembara. Siapa yang berani menggangguku? Akan kupukul sampai mati. Biar dia mencari giginya yang berceceran di padang pasir. Makan siang dengan kacang kedelai tumis pedas. Kacang yang jatuh di lantai, kamu yang harus menghabiskannya sendiri. Aku juga sudah bawa. Sertifikat rumah, aku sudah bawa. Tapi ini adalah harta paling berharga nenek kita. Kalau kamu ambil, harus dijaga baik-baik. Jangan sampai ada masalah. Tenang saja. Asal Bapak kembalikan uang tepat waktu, setelah lunas. Sertifikat ini akan ku kembalikan utuh. Kita beres. Ayo lihat kontraknya dan tanda tangan. Oh. Kamu ini. UNR. Bukan maksudku, kenapa Bapak pinjam ke rentenir? Jangan ikut campur, cepat pulang jaga ibu. Tapi ini,
Lure ao kita bayar. Jangan pinjam ke rentenir. Ayahmu tahu apa yang dilakukan. Ini. Selesai sudah. Duduk di sini ngapain? Nek, kakak dan ibu semalaman belum pulang. Jangan-jangan ketemu penculik lagi? Mana ada banyak penculik? Beijing aman-aman saja. Power gimana? Ayah baru telepon, bilang operasi tante berhasil. Suruh Nek tenang. Siakerlah. Nek, sekarang kita kasih tahu dia tidak? Jangan dulu. Tunggu Yuaner pulang, kita diskusi dulu. Bagaimana cara ngomongnya? Kakak. Kakak, kenapa baru pulang? Kakak kenapa? Ibu kita sakit. Sekarang di rumah sakit, baru selesai operasi. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Jangan khawatir, operasinya sangat sukses. Ama Jin sudah membayar biaya rumah sakit untuk kita. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan pernah bertemu ibu kita lagi. Ibu sekarang di mana? Aku ingin menemuinya. Jangan buru-buru dulu. Bibi baru selesai operasi, rumah sakit punya aturan belum boleh dikunjungi. Xiao Er. Ayo. Keluarga ini adalah penyelamat kita. Kalau bukan karena mereka, kita mungkin tidak akan pernah bertemu ibu kita lagi seumur hidup. Xiao Er sujud kepada mereka. Hao Jinshu, kenapa kamu berlutut? Bangun, bangun. Hao Jinshu, kamu bangun, jangan berlutut. Apa ini? Cepat, cepat, jangan seperti ini. Bangun, jangan seperti ini, jangan menangis, anak baik. Kakak, kamu bilang ibu kita kenapa sih? Itu hari itu, saat kakakmu menerima pemberitahuan. Ibu terlalu senang, dia terpeleset dan jatuh. Kenapa ibu tidak hati-hati? Tapi operasinya kan berhasil? Orangnya selamat itu sudah untung besar, kan? Jinbao, buatkan kami makanan. Kita bertiga begadang di rumah sakit semalaman, cukup lelah. Kita juga lapar, Sipat, kita berdua masak. Tunggu ya, anak baik. Baiklah, kalian berdua pulang istirahat saja. Nanti makan kita panggil. Nenek, tadi kenapa bisa bilang begitu? Nenek kan untuk kebaikanmu, kalau mereka tahu. Bibimu terluka karena kamu, pasti mereka akan marah besar. Tapi nenek tidak boleh memutarbalikkan fakta. Bibimu sudah memikirkan ini sebelumnya, jadi tidak memberitahu kedua anak itu. Itu juga keinginannya. Kecilkan suara. Dinding punya telinga. Mereka berdua di kamar bibi. Nenek, tadi aku sedang bingung bagaimana menjelaskan ini pada mereka. Nenek sudah membantu. Sekarang adalah masa khusus keluarga kita. Kita semua harus satu suara. Marika pasti akan tahu. Nanti bagaimana kita menghadapi Marika? Kapal akan menemukan jalannya saat sampai di ujung sungai. Sekarang juga tidak ada cara lain. Lagi pula, bibi menyelamatkan nyawamu. Bukankah aku juga secara tidak langsung menyelamatkan nyawa siawar mereka? Nyawa bir nyawa, sudah Del. Kita hanya bisa menunggu sampai tante benar-benar sembuh total. Baru cari kesempatan untuk menjelaskan dengan baik kepada mereka, ya.
Setelah tante bangun, dia pasti akan memberitahu mereka. Lalu kita sekeluarga bersatu untuk menipu dua anak itu? Ini kan. Siapa yang mau menipu mereka? Ini semua karena tidak ada pilihan lain. Lajupila. Tidak ada yang bilang akan terus menyembunyikan dari mereka. Anggap saja ini kebohongan yang baik. Nenek, lubang ini kan nenek yang gali sendiri. Jangan sampai nanti nenek lupa dan malah terjebak sendiri. Tenang, nenek tidak akan ceroboh dalam hal besar. Nenek pasti tidak akan terjebak. Santai saja. Jin Yuan, tolong isi daya HP ini. Pemiliknya pasti sangat khawatir. Wah, jatuhnya parah banget nih. Entah masih bisa dipakai atau tidak. Kalau tidak bisa dipakai, gimana dong? Orang ini bahkan tidak punya identitas. Beijing besar sekali, gimana caranya nemuin dia? Bagaimana kalau kamu temani aku ke kantor polisi? Masalah kecil begini, kita coba selesaikan sendiri dulu. Jangan merepotkan polisi dulu. NAK, Nenek. Nenek sudah siapkan spray dan sarung bantal baru. Ganti ya. Terima kasih Nenek, sudah merepotkan. Di sini sama seperti di rumah sendiri. Kurang apa, bilang saja, ambil. Terima kasih Nenek. Ibu mengalami hal buruk, kalau bukan karena kalian. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kita sekeluarga, tidak perlu kata-kata resmi. Ibumu sudah hampir 10 tahun di keluarga kami. Anak perempuan sibuk kerja, tidak sempat urus rumah. Seluruh keluarga ini, semuanya diurus ibumu. Aku sudah menganggap ibumu seperti anakku sendiri. Menghadapi hal seperti ini, mana mungkin kita diam saja. Terima kasih Nenek. Nenek tenang, uang pengobatan ibu dari Paman Jin. Pasti akan ku kembalikan. Lihat, anak ini sanggap berbakti. Benar-benar mahasiswa unggulan Universitas Jing. UNR, belajar dari dia. Nenek, kalau ada orang lain, Nenek tidak sayang aku lagi ya. Aku juga anak baik, kakak Bao sudah masak untuk kalian. Ayo, makan, ayo. Ayo, ikuti Nenek. Lapar, ya? Ayo. Kalian ini terlalu mengagung-agungkan budaya asing. Lahir di Amerika, langsung merasa diri orang Amerika. Ini bukan salahku. Waktu ayahku pergi ke Amerika dan melahirkanku, dia juga nggak minta izinku. Jangan bahas ini, aku jadi kesal. Kakek, jangan marah. Marah-marah nggak baik buat kesehatan. Lihat niat baikku ini. Cicipi sedikit saja. Cepat bawa pergi, aku mau mual lihatnya. Kakek. Lihat, aku sudah hancur. Mobil juga disita. Aku nahan gak boleh keluar. Tapi kakek putuskan internetku, keterlaluan. Aku sengaja putuskan semua hubunganmu dengan dunia luar. Dikurung, ngerti? Kakek kejam sekali, aku bisa gila begini. Nggak usah takut, aku ada obat. Jin Yuan. Bisa bantu cari baju lain? Kenapa? Ini kan bagus. Kok pilih-pilih sih? Bukan pilih-pilih, bajunya nggak cocok. Aku lihat dulu. Ini kan pas banget. Langsung jadi cewek seksi. Bajunya terlalu pendek, lihat celananya. Bahu juga kelihatan. Kamu nggak ngerti deh. Sekarang lagi tren baju dan celana pendek.
Biar kakimu kelihatan panjang, cantik banget. Tolong cariin yang lain ya. Aku mau ke rumah sakit lagi nanti. Kak, boleh aku tidur sebentar? Nanti aku antar setelah bangun, oke? Ya udah, tidur dulu. Aku balik dulu. Kalau udah bangun, bilang ya. Makasih. Jin Yuan. Bisa bantu cari baju lain? Aku nggak nyaman pakai baju ini. Oke, aku cariin sekarang. Makasih. Dok, kenapa ibuku belum bangun? Saat ini tidak ada kondisi yang tidak normal. Bukannya operasinya sukses? Sampai sekarang belum bangun, jangan-jangan jadi koma ya? Aku pernah punya pasien yang cedera otak karena kecelakaan. Setelah operasi, dia terus tidak sadar, tapi istrinya tidak pernah meninggalkannya. Setiap hari datang ke sini untuk menemaninya berbicara. Dia terbaring di tempat tidur selama 2 tahun penuh. Akhirnya dia bangun juga. 2 tahun loh? Masa sih? Operasi otak itu banyak faktor yang tidak pasti. Sekarang hanya bisa mengandalkan tekad pasien. Kalian juga coba lebih sering mengajaknya bicara. Kalau ada perkembangan, segera beritahu. Baik-baik, terima kasih Dr. Lu. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Kak, sekarang gimana? Jangan-jangan Mama. Nggak ada jangan-jangan. Mama pasti bangun. Kayaknya sekarang cuma bisa mengandalkan kekuatan cinta. Agar bisa bekerja. Kekuatan cinta. Bisa nggak sih lo ngomong yang masuk akal? Masa nggak masuk akal? Dokter aja bilang, harus sering ngobrol sama tante, kan? Siapa tahu keajaiban terjadi. Nggak dicoba gimana tahu? Kita coba. Tapi soal kekuatan cinta ini, harus gimana sih? Ajarin dong. Tante, lihat siapa yang datang. Kalian berdua masih bengong aja? Cepetan panggil Mama. Cepetan. Mama, bangun, Mama bangun. Mama bangun. Udah. Harus tulus, ngerti nggak? Oke. MA, aku Siuer. Bangun dong MA. MA, aku Siuer. Mama, aku shower. Aku sama kakak datang jenguk Mama. Kalian berdua ini anak kandung gak sih? Mama terbaring di tempat tidur, masih kayak gini. Bisa nggak lebih tulus? Lebih tulus. Gini, aku kasih contoh. Kalian berdua belajar ya. Ma, aku Xiaoer. Aku bawa Xiaoer jenguk Mama. Mama dengar nggak aku ngomong? MA, aku anak Mama, Siuer. Aku bawa Siuer jenguk Mama. Mama dengar nggak? Ma, aku shower. Aku sama kakak jenguk Mama. Do, aku. Pa. Maaf sudah membangunkanmu. Masih bisa tidur lagi sebentar. Ada APA? Ayah, bagaimana kabar tante? Masih dalam pengamatan.
Ayah, ini untukmu. Bukankah ini kartu tabungan angpaumu sejak kecil? Tidak. Ayah, simpan saja. Sudah kubilang tidak bisa menerima, ya tidak bisa. Ayah, kalau memang butuh, nanti akan memintanya langsung padamu. Niatmu saja sudah cukup. Ibu, bisa dengar aku bicara? Kakak berhasil masuk Universitas Beijing. Kamu pernah bilang, kalau kakak masuk Universitas Beijing, kamu akan mengajakku dan kakek ke Beijing. Kamu juga bilang akan mengajak kami melihat upacara bendera di Tiananmen dan mendaki tembok besar. Dan akan mengajak kami makan bebek panggang Beijing. Ibu, kamu juga bilang kalau aku masuk SMP, kamu akan membelikanku sepatu olahraga. Kamu ini bagaimana sih? Dalam situasi seperti ini masih minta sepatu? Bisakah bicara yang baik-baik? Ibu, asalkan kamu bisa bangun, aku janji akan patuh. Tidak akan nakal lagi. Ibu, bangunlah. Kakak. Apa ibu kita tidak akan bangun lagi? Jangan ngomong sembarangan, ibu pasti bisa. Kalian berdua ini bagaimana sih? Bisakah lebih percaya diri? Huilian, jangan pergi. William. Mimpi buruk. Ibu, kenapa ibu masak? Kamu teriak-teriak memanggil Huilian. Seluruh gang bisa mendengarnya. Aku memanggil? Aku memanggil? Itu mimpi buruk, aku mengalami mimpi buruk. Aku bermimpi Huilian dia. Ibu, jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku juga tidak ingin berpikir macam-macam. Sejak Huilian mengalami hal ini, kamu tidak pernah pulang, terus di rumah sakit. Wanyu tidak di rumah. Aku takut tetangga bergosip. Dia mengalami ini karena keluarga kita, karena Bauer. Kalau aku tidak produktif, keluarga kita akan. Jangan dengarkan omongan tetangga itu. Wanyu belum telepon beberapa hari ini. Sudah, tapi karena sibuk aku belum sempat memberitahu ibu. Aku punya ide. Kalau Wanyu telepon lagi, aku mau bilang padanya. Suruh dia berhenti kerja, pulanglah lebih cepat. Baru 2 tahun lebih pergi. Lagi pula dulu kan bunda yang maksa dia pergi. Aku nggak boleh menyesal, ya? Rumah tanpa wanita nggak kayak rumah. Kalau nggak segera pulang, kurasa rumah ini bakalan berantakan. Bunda, ngomong apa sih? Rumah kita kan ada wanita. Bunda kan ada di sini, bunda tulang punggung keluarga kita. Selama bunda ada, keluarga kita pasti nggak bakalan berantakan. Mantang, aku ada hal lagi mau bicara sama kamu. Bilang. Aku nggak berani kasih tahu 2 anak itu. Tentang bagaimana Huilian terluka. Benar, sangat benar. Nanti setelah Huilian sembuh, baru kita kasih tahu anak-anak dengan tenang, biar mereka nggak khawatir. Aku harus ganti jadwal kerja, aku ganti baju dulu. Oak, Bunda, jangan mikir yang enggak ya. aku juga nggak mau mikir yang nggak sih.